Halo teman-teman semua, nama saya Robiatul Hidayah. Saya Kenisha Fudika. Nama saya Janete Agatha. Pada video kali ini, kami akan mengupas tentang makna Hari Anak Nasional. Stay tune terus ya. Teman-teman, Hari Anak Nasional yang kita peringati tiap tahun rupanya mengandung makna yang amat berarti loh untuk anak-anak. Mengingat banyaknya kasus kejahatan pada anak, makna Hari Anak Nasional dapat lebih menyadarkan kita untuk lebih sayang dan peduli terhadap anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Di mana sejarahnya yang juga tidak singkat, Hari Anak Nasional harus kita peringati dengan sukacita dan penuh kasih sayang. Seperti yang telah dijelaskan rekan saya, Robi, pada pembahasan sebelumnya, saat ini kami akan membahas mengenai Hari Anak Nasional. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai makna Hari Anak Nasional menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak di Indonesia atau biasa disebut juga dengan KPPAI. Menurut Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Indonesia, peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai kepedulian seluruh bangsa terhadap perlindungan anak di Indonesia agar mereka dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendorong keluarga, terutama orang tua, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada anak-anak. Keluarga diharapkan menjadi lembaga pertama dan yang terutama, sehingga dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan tentunya cinta tanah air, yaitu Indonesia. Lalu, pada slide selanjutnya, bagaimana bentuk perayaan Hari Anak menurut KPPAI? Hingga saat ini, peringatan Hari Anak Nasional telah dirayakan dengan berbagai kegiatan yang diwujudkan melalui lomba, seminar, workshop, atau bentuk lain yang tentunya berguna untuk memperingati adanya Hari Anak. Bahkan, KPPAI juga telah menyediakan pedoman yang menjadi standar penyelenggaraan peringatan Hari Anak Nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah. Dalam laman resminya yang bisa dilihat juga melalui website, KPPAI menyampaikan bahwa masyarakat dari tingkat daerah hingga provinsi bebas untuk mengadakan beberapa kegiatan yang sebelumnya juga sudah saya sebutkan, seperti seminar, menonton film, bakti sosial, jalan sehat gembira, mengadakan berbagai jenis perlombaan, dan lain-lain. Kegiatan ini sepenuhnya didukung pemerintah yang diwujudkan dengan pemberian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Hari Anak Nasional juga dijadikan sebagai pengingat bagi rakyat Indonesia untuk terus menggencarkan gerakan internasional yaitu World Feed for Children. Gerakan ini direalisasikan dengan kota layak anak di sejumlah kota yang ada di Indonesia. Tujuan akhir dari gerakan ini tentu saja untuk mewujudkan Indonesia layak anak. Sejarah Hari Anak Nasional. Peringatan Hari Anak di tanah air merupakan gagasan Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI. KOWANI adalah organisasi kaum perempuan Indonesia yang embrionya tercetus sejak Kongres Perempuan Indonesia I pada 22 Desember 1928 atau beberapa pekan setelah Hari Sumpah Pemuda. KOWANI yang diresmikan tahun 1946 dalam sidangnya pada 1951 memutuskan beberapa kesepakatan. Salah satunya, menurut artikel dalam majalah Rona tahun 1988 adalah mengupayakan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Nah, upaya tersebut ditindaklanjuti dengan digelarnya Pekan Kanak-Kanak pada 1952. Dalam kegiatan ini,
anak-anak berpawai di Istana Merdeka dan disambut langsung oleh Presiden Soekarno. Dalam sidang Kowani di Bandung yang dihelat pada 1953, Pekan Anak-Kanak Indonesia dirumuskan lebih serius lagi. Kegiatan itu akan rutin dilaksanakan setiap pekan kedua bulan Juli, atau saat liburan kenaikan kelas. Rekomendasi ini disetujui oleh pemerintah. Namun, penerapan itu dinilai tidak memiliki makna dan nilai historisnya karena tidak merujuk kepada tanggal atau momen tertentu. Maka, dalam sidang Kowani di Jakarta, pada 24 sampai 28 Juli 1964, muncul berbagai usulan mengenai kapan tepatnya peringatan untuk Hari Anak-anak di Indonesia. Pada 1959, dikutip dari artikel Mencari Jejak Hari Anak, tulisan Budi Setiono dalam historia.id, tanggal 22 Juli 2018, pemerintah akhirnya menetapkan tanggal 1 sampai 3 Juni untuk memperingati Hari Anak di Indonesia, bersamaan dengan rangkaian peringatan Hari Anak Internasional pada 1 Juni. Nah, Presiden Soekarno seringkali hadir dalam perayaan Hari Anak ini. Maka, atas usulan Kowani, tanggal 6 Juni ditetapkan Hari Kanak-Kanak Indonesia. Alasannya, selain bertepatan dengan hari lahir Bung Karno, tanggal 1 Juni 1901, tanggal ini juga berdekatan dengan perayaan Hari Anak Internasional. Persoalan timbul lagi setelah runtuhnya Orde Lama dan usainya kekuasaan Soekarno. Orde baru di bawah pimpinan Soeharto berusaha menghapus semua kebijakan yang lekat dan rezim sebelumnya, termasuk mengenai peringatan Hari Kanak-Kanak Indonesia yang memang bertepatan dengan hari lahir Soekarno. Dalam prosesnya, tanggal peringatan Hari Anak di Indonesia sempat beberapa kali mengalami perubahan, hingga akhirnya Soeharto mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 44/1984 yang memutuskan bahwa Hari Anak Nasional diperingati setiap tanggal 23 Juli. Nah, mengapa ditetapkan pada tanggal 23 Juli? Pemilihan tanggal ini diselaraskan dengan pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli 1979. Peringatan Hari Anak Nasional diselenggarakan dari tingkat pusat hingga daerah untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang ramah anak. Terima kasih Cik Inisha atas penjelasannya. Seperti yang sekarang sudah kalian ketahui, bahwa perayaan Hari Anak Nasional di Indonesia diperingati setiap tanggal 23 Juni. Namun, walaupun begitu, tahukah kalian bahwa perayaan Hari Anak di setiap negara itu berbeda-beda loh? Banyak negara yang juga turut merayakan Hari Anak Internasional setiap tahunnya, seperti Rusia, Yugoslavia, Afrika, Asia, serta beberapa negara lainnya di Eropa dan juga Amerika. Tanggal peringatan Hari Anak dapat berbeda-beda di setiap negara. Namun, pada umumnya, tanggal 20 November sering menjadi tanggal yang dipilih karena bertepatan dengan tanggal ketika Majelis Umum PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi Hak Anak pada tahun 1959. 20 November juga merupakan tanggal sidang umum PBB dalam mengadopsi Konvensi Hak Anak yang dilaksanakan pada tahun 1989. Oleh karena itu, sejak tahun 1990, Hari Anak Sedunia juga dirayakan untuk menandai peringatan tanggal Majelis Umum PBB dalam mengadopsi deklarasi dan konvensi tentang hak-hak anak. Walaupun diperingati dengan tanggal yang berbeda-beda,
Namun perlu diketahui bahwa setiap negara memperingati Hari Anak Nasional dengan makna yang sama, yakni sebagai bentuk kepedulian terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Terakhir, seperti yang bisa kalian lihat pada slide ini, terdapat link yang menjadi sumber referensi kami dalam melakukan presentasi ini. Semua yang kami presentasikan bersumber dari data yang valid dan jelas. Demikian presentasi dari kami.